Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore atau sudah selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta jajaran, yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat para Kapoksi dan anggota Komisi 10 DPR RI. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai anggota DPR RI. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional. Rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional merupakan RUU usul inisiatif DPR RI yang telah diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI dan Pres 05/2021 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan Undang-Undang SKN menugaskan: 1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan melakukan pembahasan bersama DPR RI. Berdasarkan surpres tersebut di atas, pimpinan DPR RI melalui surat nomor PW 09442 DPR RI 8/2021 menugaskan Komisi 10 DPR RI untuk membahas RUU perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 SKN. Setelah mendapat penugasan, Komisi 10 DPR RI bersama pemerintah melakukan rapat kerja pada tanggal 13 September 2021 dengan Menpora RI dan perwakilan kementerian lain sesuai surpres dengan agenda utama penjelasan pimpinan Komisi 10 DPR RI, penyerahan DIM sekaligus tanggapan pemerintah, dan membahas jadwal serta mekanisme pembahasan RUU. Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, setelah raker tanggal 13 September 2021, Komisi 10 DPR RI dan pemerintah mengadakan rapat kerja kembali pada tanggal 22 September 22 September 2021 untuk melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM dan pembentukan panja RUU perubahan Undang-Undang SKN. Dalam rapat kerja tanggal 22 September 2021 tersebut, Komisi 10 redaksi berjumlah 39 DIM. 3. DIM diubah substansi berjumlah 121 DIM. 4. DIM dihapus berjumlah 123 DIM. 5. DIM usulan baru berjumlah 387. DIM diubah substansi, DIM dihapus, dan DIM usulan baru. Sementara DIM tetap disepakati dalam raker. Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR yang saya hormati, mengingat DIM RUU SKN yang berjumlah 861 DIM dengan rincian isu sebagai berikut. Isu mayor: 1. Ruang lingkup olahraga. 2. Olahraga berbasis teknologi. 3. Big olahraga. 4. Industri olahraga. 5. Olahragawan sebagai profesi. 6. Jaminan sosial. 7. Penghargaan olahraga. 8. Sumbangan badan usaha atau CSR. 9. Dana langsung ke cabur. Kelembagaan KONI dan KOI
14 supporter. Sedangkan isu minor yang satu adalah tujuan keolahragaan nasional, 2 pelatih olahraga, tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, 4 sarana dan prasarana atau infrastruktur, 5 olahraga penyandang disabilitas, 6 naturalisasi atlet, dan 7 desain besar olahraga nasional. Dari isu krusial mayor dan minor tersebut, Panja RUU SKN Komisi 10 DPR RI melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain rapat intern Panja Komisi 10 DPR RI, rapat Panja DPR dan pemerintah, RDPU dengan pakar dan berbagai pemangku kepentingan olahraga, kunjungan kerja sinyering, rapat tim perumus dan selain itu, di tengah pembahasan isu krusial mayor, Panja melakukan uji publik pada tanggal 6 sampai 12 November dan perguruan tinggi. Adapun isu-isu yang menjadi dilakukan di publik, yaitu mengenai pendanaan, kelembagaan KONI-KOI, supporter, debon, dan dana langsung ke cabur. Uji publik ini dilakukan ke Semarang, Jateng, Makassar, Sulsel, Medan, Sumut, Pekanbaru, Riau, Denpasar, Bali, dan Mataram, NTB, untuk mendapatkan masukan dan pandangan guna penyempurnaan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati. Pembahasan RUU SKN diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya, antara lain mengenai bagian KONI-KOI, pendanaan atau mandatory spending, olahraga berbasis teknologi atau IT-based sport, supporter, jaminan sosial, dan sarpras olahraga di kawasan industri. Beberapa isu tersebut bahkan ada yang mengalami deadlock sehingga perlu dilakukan lobby. Panja DPR dan pemerintah dalam pembahasan isu krusial, namun memperbaiki kemajuan olahraga di Indonesia. Pada akhirnya, melalui berbagai diskusi dan juga forum lobby, perbedaan tersebut dapat diurai dan ditemukan akar masalahnya, sehingga pembahasan RUU SKN tetap dilanjutkan dalam bentuk rapat panja sampai rapat Timus Timsin yang pada akhirnya dalam rapat panja tanggal 14 Februari 2022 tadi pagi telah disepakati draft RUU sebagai hasil panja final dengan opsi judul RUU Keolahragaan @RUU Keolahragaan Nasional. Patut disyukuri, meskipun di tengah pandemi COVID-19 dan munculnya varian Omikron, proses pembahasan RUU SKN Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, perdebatan panjang telah dilakukan di Panja dan adu argumentasi warna tersendiri dalam dinamika pembahasan panja, sehingga saya tidak ingin mengulangi hal-hal krusial yang terjadi dalam perdebatan panja. Akan tetapi saya ingin menyampaikan secara singkat pokok-pokok bahasan atau norma-norma substansi RUU yang bermanfaat dan berdampak positif bagi dunia keolahragaan Indonesia. Pokok-pokok bahasan atau norma-norma yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Penguatan olahraga dari SDGs. Sehingga dalam RUU ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan tidak hanya dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, akan tetapi juga berkelanjutan dan diarahkan untuk tercapainya kualitas, kesehatan, dan masyarakat. Karena itu, perubahan nomenklatur olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat menjadi penting untuk dan perubahan tersebut. 2. Penguatan olahragawan sebagai profesi dan pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaannya, bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan nasional atau SJSN. 3. Dalam hal pendanaan, RUU ini mengatur mengenai adanya dana perwalian keolahragaan, yaitu dana yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga non-pemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Selain itu, bantuan dana olahraga langsung ke cabang olahraga untuk di pusat
Adapun untuk di daerah, bantuan dana olahraga bisa melalui KONI atau langsung ke cabang olahraga melalui sistem hibah. 4. Dalam hal kelembagaan KONI dan KOI, adanya peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI, serta penguatan sinergitas KONI-KOI, di mana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi untuk mengirim atlet ke ajang internasional, dan KOI harus melaksanakan rekomendasi KONI tersebut. Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik di antara kedua lembaga tersebut. 5. Dalam hal pemajuan olahraga prestasi, dalam RUU ini adanya pengaturan mengenai desain besar olahraga nasional untuk dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi ditunjukkan pada daerah kabupaten kota wajib mengelola paling sedikit 2 cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional. 6. Dalam hal pengelolaan kejuaraan dan industri untuk menjadi bagian dari pemilik klub. 7. Adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital, elektronik, namun tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial, serta didorong untuk mendukung pengembangan industri olahraga. Selain itu, olahraga berbasis teknologi digital atau elektronik diselenggarakan dengan Dalam hal kepentingan olahraga nasional, dibentuk sistem data keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data olahraga nasional yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga. 9. Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, dalam RUU ini diatur dan ditegaskan adanya satu badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam Olimpiade. Selain itu, dalam hal mediasi dan konsiliasi, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi. 10. Dalam olahraga penyandang disabilitas, dalam RUU ini diselaraskan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan di mana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi disabilitas, olahraga tingkat pusat dan daerah dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, demikian beberapa pokok-pokok atau norma dalam RUU yang secara substansi diharapkan memiliki dampak signifikan bagi kemajuan olahraga di Indonesia, baik olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun olahraga pendidikan. Dari seluruh rangkaian pembahasan, baik di tingkat Panja, Timus, Timsin, dari awal sampai 14 Februari 2022, pembahasan Panja harmonis. Hampir tentang keolahragaan hasil keputusan Panja 14 terlampir RUU tentang keolahragaan atau keolahragaan nasional karena belum diputuskan. Perlu kami sampaikan juga bahwa selama pembahasan Panja masih terdapat 2 substansi yang akan dibawa ke rapat kerja untuk diputuskan, yaitu 1. Pengaturan mengenai kewajiban pengelola kawasan industri untuk menyediakan prasarana olahraga pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa prinsip RUU ini mengatur untuk kepentingan bangsa, dalam arti bahwa RUU ini tidak mengutamakan kepentingan pemerintah.
Demikian laporan Panja disampaikan. Besar harapan kami bahwa forum rapat kerja Komisi 10 DPR RI hari ini dapat menerima laporan Panja dan mengambil keputusan untuk menyetujui RUU tentang keolahragaan atau RUU tentang keolahragaan nasional dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna nanti. Mengakhiri laporan ini, dengan penuh ketulusan saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota Panja, baik dari DPR maupun pemerintah, seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, jajaran sekretariat dan tenaga ahli di Komisi 10 DPR RI, tim perancang dan peneliti dari BKD, pakar, wartawan, keolahragaan yang terlibat serta mendukung pembahasan RUU dari awal sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberi petunjuk dan kesehatan kepada kita semua. Sebagai penutup, perkenankan saya untuk membacakan satu pantun. Olahragawan hebat selalu menjaga dan kontribusi untuk debat Panja telah dilakukan selama 3 kali masa sidang kurang 3 hari. Di raker hari ini, RUU hasil Panja semoga dapat disetujui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panja Dr. Dede Yusuf ME, STM IPOL. Demikian Pak Ketua. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Dede Yusuf beserta semua Panja. Pak Menteri, Panja ini melampaui target dari